rekan-rekan developer, perkenalkan saya Nicholas, Cloud Solution Architect dari Microsoft Indonesia. Kita kedatangan tamu dari Jogja, yang merupakan Silicon Valley-nya Indonesia, surganya para developer. Dan sekarang kita akan membahas pentingnya API Management dalam digital transformation yang lagi marak. Perkenalkan Erik Kurniawan, MVP dari Microsoft. Mas Erik, boleh memperkenalkan diri? Baik, terima kasih Mas Nicholas atas perkenalannya. Halo rekan-rekan developer semua. Perkenalkan, nama saya Erik Kurniawan. Saya adalah MVP di bidang developer teknologi. Saat ini saya bekerja sebagai trainer dan IT konsultan di Aktual Solusi Yogyakarta. Oke, thank you Mas Erik atas perkenalannya. Mas Erik, boleh dijelaskan dulu API itu apa ya? Kenapa penting untuk digital transformation? Oke. API ya. Jadi menurut saya API adalah sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan aplikasi. Nah, API sendiri juga menyederhanakan integrasi antar aplikasi gitu ya. Jadi API sekarang digunakan untuk mendukung pengembangan produk-produk digital yang baru dan memungkinkan data layanan itu bisa digunakan kembali gitu ya atau di reuse dan diakses secara universal. Nah, karena kita bisa lihat ya, hampir semua aplikasi modern itu tergantung pada API. Maka dibutuhkan tools untuk pengelolaan API sebagai, ya kita bisa bilang first class asset gitu ya. Nah, Azure API Management sendiri itu adalah layanan yang dapat membantu customer gitu ya untuk mempublish, mengamankan, menganalisa, dan mengelola API. Jadi API Management itu dapat digunakan untuk membuat enterprise API katalog gitu dan menyediakan tempat yang terpusat bagi pengguna untuk menemukan dan menggunakan API yang sudah disediakan. Jadi dengan API Management, kita juga dapat mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di Azure, seperti misalnya Service Bus, Logic App, dan Event Grid untuk menciptakan platform enterprise yang terintegrasi. Gitu, Mas Nicholas. Oh, I see. Jadi komponen API Management itu ada apa aja ya, Mas ya? Oke, untuk API Management sebenarnya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu Management Plane, Developer Portal, dan API Gateway gitu. Nah, semua komponen API Management dihosting di Azure dan dikelola secara penuh oleh Azure. Nah, sedangkan API Gateway dan Developer Portalnya ini sebenarnya bisa dihosting sendiri oleh customer kalau memang ada kebutuhan untuk itu ya. Nice banget ya. Ini public cloud service, tapi bisa dideploy di on-prem juga ya? Ya, betul Mas. Jadi sangat bisa untuk membuat hybrid dan multi-cloud arsitektur gitu ya. Jadi dengan misalnya kita bisa menghosting sendiri API gateway-nya itu di on-premise. Dan kita juga bisa mendeploy versi container dari API Management Gateway yang ada di on-prem. Oke, boleh diceritakan sedikit Mas, itu management plane buat apa ya? Oke, jadi penyedia layanan API atau API provider itu akan berinteraksi dengan service lewat yang namanya management plan ini. Jadi management plan itu menyediakan konfigurasi untuk pengaturan layanan manajemen API. Kemudian kita juga nanti bisa mengimpor skema API dari berbagai sumber, termasuk misalnya spesifikasi Open API, GraphQL, dan WebSocket. Developer aplikasi sendiri itu dapat menggunakan developer portal untuk menemukan API. Kemudian untuk mempelajari dan mencoba untuk menggunakan API tersebut gitu ya. Misalnya menambahkan parameter tertentu atau merubah metode pemanggilannya gitu ya. Bisa get, post, put, delete, dan lain-lain. Nah, contoh dari developer portal itu yang paling umum kalau kita mengakses situs API dari instansi tertentu atau perusahaan tertentu yang menyediakan API untuk developer gitu. Banyak bank yang menyediakan situs seperti itu ya. Jadi kita sebagai developer bisa mengakses situsnya, kemudian kita bisa melihat daftar API apa saja yang bisa kita akses atau kita gunakan. Wah, itu akan sangat membantu ya kalau ada partner atau third party yang mau integrasi dengan kita gitu ya, dan bisa membuat automation dengan digital services mereka punya gitu. Ya, benar sekali Mas Nicholas. Jadi kita dapat melakukan banyak hal seperti
nanti kita juga bisa melakukan pembatasan gitu ya terhadap maksimum akses API per hari untuk user, atau biasanya disebut throttling gitu ya, dengan rule tertentu yang kita bisa tambahkan di situ. Kita juga bisa menggunakan fasilitas untuk caching dan API masking. Nanti di demo akan saya tunjukkan. Noted, noted. Dan kalau saya lihat ya di slide ini, Azure API Management ini integrated banget ya dengan services Azure yang lain. Ini saya lihat ada Azure Key Vault, Azure Monitor, Application Insight, dan lain-lain. Benar sekali, Mas Nicholas ya. Jadi API Management ini sangat terintegrasi dengan service-service yang sudah ada di Azure, seperti App Service, Function App, Logic App, Event Grid, Service Bus, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat, tahun lalu tuh customer Microsoft melakukan API call sebanyak 4,65 triliun dari total 840.000 API, dari total 18.000 customers. Growing-nya kenceng banget ya. Dan ternyata merupakan leader di Gartner Magic Quadrant untuk full cycle API management. Nah, ini beberapa customer yang sudah menggunakan Azure API Management. Kita lihat ya, brand yang sangat tidak asing dari berbagai industri nih. Menarik sekali ya, Mas Nicholas penjelasannya. Nah, jadi udah banyak brand-brand ternama dari berbagai industri sudah menggunakan layanan Azure API Management ini. Oke, mungkin sekarang saya akan menunjukkan sedikit demo gitu, bagaimana cara untuk membuat API Azure API Management ini ya di Azure Portal. Kemudian nanti use case-nya adalah kita akan membuat API. Nah, API-nya ini masih menggunakan teknologi lama gitu. Kita akan membuat, atau sebenarnya saya sudah menyediakan gitu ya untuk API swap-nya. Kemudian kita akan coba import ke dalam API management dan kita convert menjadi REST. Nah, kemudian kita juga akan menambahkan beberapa policy di dalamnya ya, seperti inbound dan outbound policy-nya. Jadi di outbound policy-nya nanti kita akan coba untuk menggunakan API masking, dan untuk inbound policy-nya kita juga akan menggunakan API throttling. Jadi kita akan batasi banyak pengaksesan API-nya gitu ya. Jadi kita akan limit pengaksesan API-nya. Baik rekan-rekan, kita masuk ke sesi demo. Yang pertama kita buka Azure portalnya dulu ya. Kemudian kita akan tambahkan Azure API Management di sini. Nah, ini API Management Service ya. Kita klik, kemudian kita klik Create untuk membuat baru. Seperti biasa, di sini kita pilih subscription-nya. Nah, dan kita juga perlu memilih resource group-nya. Untuk region, kita pilih yang paling dekat, Southeast. Nah, di sini ya, Southeast Asia. Untuk resource name-nya kita buat Dev First 2022. Nah, kemudian untuk organization name-nya, dan ini emailnya digunakan untuk administrator email. Nah, setelah selesai kita juga harus memilih pricing tier-nya. Di sini ada beberapa ya, ada developer, basic, standard, premium. Nah, di antara 4 itu yang beda di SLI-nya ya. Ini untuk pricing-nya mirip seperti app service, jadi kita bayar per jam gitu. Kalau kita mau pilih model seperti Azure Function, yang serverless kita bisa memilih yang consumption. Nah, kalau consumption nanti ya tergantung penggunaan kita gitu ya, request-nya berapa banyak. Nah, kemudian kita review dan create. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat API manajemennya ya, udah jadi. Jadi, di sini saya sudah ada API management. Nah, namanya Devers API management ya. Nah, di sini sudah ada URL-nya juga. Nanti kalau kita mau mengakses API kita melalui API management ini, kita akan menggunakan
URL ini ya. Nah, di sini juga sudah ada developer portalnya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, langkah yang pertama kita akan mencoba untuk mengimport API yang sudah ada ke dalam Azure API Management ini. Nah, oke. Ini saya juga sudah membuat beberapa contoh. Nah, di resource group ini saya sudah membuat beberapa contoh API. Nah, API yang pertama ini isinya adalah API yang masih menggunakan SOAP protokol. Jadi mungkin rekan-rekan masih ada legacy application gitu ya, yang API-nya mungkin masih menggunakan protokol SOAP, belum REST gitu ya. Nah, ini bisa dengan mudah diimport di Azure API Management. Nah, ini untuk SOAP API-nya ya. Saya menggunakan ASMX, ini sudah teknologi lama ya. Di sini cuma ada 2 metode saja, getAllStudent dan getStudent by ID. Nah, untuk mengimport API ini ke dalam API Management, caranya, nah kita klik dulu di Service Description di sini. Nah, ini udah ada WSDL-nya ya. Nah, nanti di API Management, kita bisa klik di API. Nah, di sini udah ada pilihannya ya, apa saja yang bisa diimport ke sini gitu. Nah, di sini ada, ini kalau kita mau dari awal gitu, basic, kita masukkan satu persatu API-nya. Nah, kita juga bisa menambahkan dari WSDL. Nah, ini kalau kita menggunakan legacy SOAP web service ya, nah kita bisa menggunakan yang WSDL. Nanti bisa juga kalau kita sudah punya API yang mungkin yang REST gitu ya, yang sudah ada Open API standarnya, udah pakai Swagger gitu, kita juga bisa menggunakan yang pilihan ini. Nah, di sini kita juga bisa terkoneksi dengan layanan lain yang ada di Azure ya, seperti Logic Apps, App Service, Function. Nah, ini untuk web service yang saya buat, itu semuanya juga di deploy di App Service. Oke, yang WSDL. Nah, kita bisa kopikan tadi untuk WSDL-nya ya. Ini alamat WSDL-nya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk interface-nya kita pilih yang student SOAP ini. Nah, kita pilih di sini SOAP to REST ya. Karena ini kan masih SOAP, kemudian kita akan convert ke REST. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan suffix. Misalnya students. Oke, jadi nanti alamatnya di sini ya. Dev first, APIM ini alamat dari API manajemennya ya. Kemudian di sini suffix-nya tadi, students. Jadi kalau mau mengakses API SOAP-nya ini yang sudah kita convert jadi REST, aksesnya di sini. Nah, oke, kita create dulu. Oke. Ini sudah jadi ya. Nah, kalau kita lihat di situ sudah masuk yang API yang barusan kita convert ya. Namanya student di sini. Nah, di sini cuma ada 2 metode ya. Nah, semuanya menggunakan metode post di situ karena kita convert dari SOAP ke REST ya. Kalau di SOAP kan post semua, jadi di sini metodenya juga ikut post ya. Nah, untuk API-nya di sini ada getAllStudent dan getStudent. Kita tes dulu yang getStudent, kemudian kita klik di sini untuk tes. Nah, di sini kita bisa tes apakah jalan API-nya, kita bisa send. Nah, di sini HTTP statusnya 200 gitu ya. Oke, berarti berhasil ya. Kemudian ini adalah data dari web service yang sudah kita import ya di sini. Nah, ini dalam bentuk JSON, sudah RESTful ya.
Nah, seperti itu. Jadi mudah sekali untuk mengimport dari existing web service yang kita punya ke REST ya. Jadi lebih modern gitu API kita. Nah, kemudian selain dari SOAP tadi ya, kita juga bisa, misalnya ini contoh lain, saya juga sudah membuat contoh aplikasi di sini yang menggunakan RESTful API. Nah, ini pakai ASP.NET Web API versi .NET 6 ya di sini. Oh, ini untuk Swagger-nya belum. Nah, ini sudah terinstall untuk Open API-nya. Jadi sudah ada Swagger-nya di sini. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan memasukkan ini juga ya, mengimport ini ke API Management. Oke, caranya sekarang kita pilih yang Open API. Nah, di sini kita pilih. Nah, kita kopikan nanti untuk Open API specification-nya di sini ya. Nah, ini kita pastekan di sini. Nah, di sini display-nya udah ikut aja ya, daftar enrollment API gitu ya. Nah, suffix-nya di sini enrollment misalnya. Oke, kemudian ini bisa kita create. Nah, ini semua metode-metode yang saya punya, yang sudah saya buat ya, API-nya, ini otomatis akan di ekspor di sini semua ya. Jadi sudah bisa dilihat ya ini. Semua daftarnya ada di sini. Nah, kita juga bisa tes API-nya untuk kita jalankan gitu ya. Di sini API course. Nah, di sini kita bisa klik send. Nah, di sini masih internal server error. Kenapa ini? Nah, ini kita akan coba tambahkan. Nah, di sini kita harus lihat di pengaturan setting ya. Nah, di pengaturan setting ini ada web service URL. Nah, karena saya menggunakan app service, saya deploy aplikasi API-nya di app service. Nah, ini saya perlu URL-nya dulu. Jadi ini saya kopikan URL-nya di sini. Nah, kemudian saya paste di sini ya. Oke, seperti itu. Kemudian saya klik save. Nah, setelah itu kita bisa coba tes lagi ya. Nah, apakah RESTful API yang sudah kita punya ini berhasil untuk dijalankan. Nah, di sini 200 oke, kemudian ini kembaliannya. Nah, ini berarti sudah berhasil untuk dijalankan. Nah, jadi dapat dilihat ya, cukup mudah untuk mengimport API kita ke API Management ya. Nah, kalau kita misalnya mau mengakses API yang sudah kita buat ini dari luar ya, kalau ini kan kita tesnya dari API Management portalnya ya. Nah, kalau kita mau akses dari luar, misalnya kita mau pakai Fiddler atau Postman, nah kita tes ya. Nah, jika kita lihat di HTTP request-nya, di sini kelihatan ya, alamatnya adalah ini. Nah, ini coba saya kopikan. Nah, kemudian saya buka Fiddler di sini ya. Nah, kemudian saya akan compose coba di sini. Metodenya get ya tadi ya. Kita menggunakan metode get. Ini alamatnya ya, enrollment/API/course. Nah, ketika kita execute, nah di sini kembaliannya adalah 401 atau unauthorized gitu ya. Jadi API-nya ini nggak bisa langsung diakses karena kan sudah kita import ke API Management ya. Jadi untuk mengaksesnya kita perlu menggunakan security gitu ya, yang sudah ada di API Management-nya. Nah, kita perlu menggunakan yang namanya Azure API Management Subscription Key.
Nah, untuk mendapatkan subscription key-nya, kita bisa kembali ke portalnya, kemudian kita klik ke subscription seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa show. Nah, kemudian kita copy ya, yang primary key-nya di sini, copy. Nah, kemudian nanti kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, sebelumnya kita tambahkan header dulu. Sebentar. Tadi di sini ya. Oke, yang bagian tes tadi. Kita lihat lagi headernya. Nah, ini ya, ini perlu kita tambahkan. Nah, kita tambahkan header ini, kita copy, kemudian kita tambahkan ke Fiddler. Oke, setelah itu kita execute lagi. Nah, sekarang berhasil untuk diakses ya. Jadi API kita yang sudah di-manage oleh API Management bisa kita akses di sini. Nah, syaratnya kita harus menggunakan API Subscription di sini ya. Oke. Nah, di contoh selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk memanipulasi respons ya, yang diberikan dari API Management. Jadi case-nya di sini, saya akan mencoba untuk menghilangkan header information ya, yang nggak perlu mungkin dari API kita. Contohnya ini. Nah, di sini, kalau kita lihat, nah di sini ada header information untuk ASP version dan teknologinya ya ini ya, menggunakan apa gitu. Nah, mungkin informasi-informasi seperti ini tidak penting dan berbahaya gitu ya kalau misalnya dicantumkan di header. Orang kan malah tahu bahwa kita menggunakan teknologi ASP.NET gitu ya. Dari sisi security kan kurang bagus juga, semakin sedikit pengakses API-nya ini kita tahu informasi tentang yang ada di server kita itu semakin bagus gitu ya. Jadi sekarang case-nya kita akan menghilangkan ini, menghilangkan informasi dari header. Nah, caranya gimana kalau di API Management? Nah, caranya kita bisa klik di bagian design di sini ya. Nah, di sini kita bisa memanipulasi pada saat proses inbound atau outbound-nya ya. Kalau kita mau menghilangkan header, berarti kita bisa tambahkan di outbound processing. Jadi ketika API Management merespons gitu ya, mengembalikan API ke pengguna gitu. Nah, di sini kita bisa tambahkan inbound processing-nya ya. Ini untuk semua operation, semua method, berarti kita tambahkan aja di sini ya. Nah, di sini ada file konfigurasinya yang bisa kita set. Nah, di sini ada inbound, backend, dan outbound. Nah, di sini kita akan menambahkan di outbound-nya ya. Karena kan kita respons kita itu mau kita manipulasi gitu ya. Header-nya mau kita hilangkan. Nah, jadi ini bisa seperti ini. Kita delete. Nah, selain ini kita juga mau menghilangkan informasi ini ya, ASP.NET versionnya juga ya. Ini nggak perlu. Nah, ini akan kita delete juga. Oke, di sini kita bisa save. Nah, setelah itu kita akan tes API-nya ya.
Nah, kemudian kita klik send di sini. Nah, kalau kita lihat informasi header tadi ya, yang X-Power by itu sudah hilang ya. Nah, jadi itu cara untuk memanipulasi respons yang kita buat ya dari API management gitu. Jadi kita menghilangkan informasi header di HTTP headernya. Jadi pengakses API ini nggak tahu gitu. Ini aplikasinya dibuat menggunakan teknologi apa. Nah, untuk contoh selanjutnya, saya akan mencoba untuk melakukan pembatasan terhadap pengaksesan API-nya ya. Jadi istilahnya adalah throttling gitu. Jadi kita akan menambahkan rate limit policy ke dalam metode ini. Misalnya metode ini hanya bisa diakses 100 kali dalam satu hari misalnya gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan yang namanya rate limiting gitu atau rate limit policy. Oke, caranya seperti apa? Ya, mirip seperti yang tadi. Mana yang mau kita batasi? Misalnya yang di sini ya, get all student. Sebenarnya kita selain menambahkan lewat konfigurasi XML-nya tadi, bisa juga kita tambahkan di sini. Nah, kalau tadi kita menambahkan di bagian outbound ya. Kalau ini kita menambahkan di bagian inbound processing-nya gitu. Karena kan ini ketika request ya. Ketika request kita akan cek ya, udah berapa kali diakses gitu kan. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang ini ya, limit call rate. Nah, di sini kita tambahkan, kemudian kita klik di code-nya. Nah, di pengaturan ini kita bisa tambahkan rate limit ya di sini. Nah, misalnya kalau ini kita batasi hanya 3 kali pengaksesan aja ya dalam periode 15 detik gitu. Oke, sekarang kalau sudah kita save dulu. Oke, kemudian kita akan coba tes di sini yang get all student-nya ya. Oke, ini berhasil yang pertama. Nah, kita coba tes dari Fiddler. Nah, ini metodenya kita ganti post ya. Oke, kemudian kita tes, execute, execute, execute. Nah, di tes yang keempat di sini error ya. Di sini errornya adalah too many request gitu. Kenapa? Kok nggak bisa ya? Karena kita sudah buat policy-nya di sini ya, di Azure API Management bahwa paling banyak request-nya itu adalah 3 kali dalam 15 detik gitu. Nah, jadi ini pembatasan akses ini akan sangat berguna sekali ya. Misalnya rekan-rekan mau buat API gitu ya, yang bisa diakses hanya berapa kali gitu. Atau misalnya kalau teman-teman jual API-nya kan, misalnya untuk paket yang basic itu hanya misalnya bisa akses 100 API per hari misalnya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan yang model seperti ini, rate limiting yang ada di API management. Nah, untuk fitur yang lain, kita juga bisa menambahkan case ya. Jadi kalau API kita mungkin tidak terlalu sering berubah gitu ya. Nah, itu kita bisa case juga. Nah, jadi untuk menambahkan case di sini, nah kita bisa menggunakan internal atau external case. Tapi yang direkomendasikan adalah menggunakan yang external case. Nah, di sini saya sudah buat sebelumnya untuk Azure Redis-nya ya. Redis case. Jadi kita caching-nya nanti menggunakan Redis. Nah, di sini sudah jadi ya Redis-nya ya. Kemudian kita tinggal copy nanti untuk akses key-nya. Nah, di sini kita
kopikan untuk primary key connection string. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke Azure API Management-nya. Kita cari di bagian bawah untuk cache ya. Nah, di situ ada external cache. Nah, di situ kita bisa tambahkan tadi untuk Redis cache yang sudah kita buat ya. Ini sudah saya tambahkan di sini untuk mempercepat waktu demonya ya. Nah, di sini udah kita tambahkan. Nah, kalau sudah ditambahkan, kita bisa gunakan. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, misalnya untuk yang enrollment ini ya. Nah, di sini kita mau menambahkan cache. Nah, ini kita bisa klik add policy. Nah, di sini ada cache response. Jadi kita mau caching ya. Nah, duration-nya berapa? Misalnya ini dibuat berapa? 600 second gitu ya. Kemudian kita save. Nah, kalau sudah kita tes ya untuk cache-nya apakah jalan gitu. Oke, seperti ini. Kita tes. Oke ya. Oke, kita bisa lihat di tracing-nya gitu ya, apakah case-nya sudah bisa dijalankan ya. Nah, di sini untuk case lookup-nya sudah ya, using case Southeast Asia itu Redis-nya kita tadi yang sudah dibuat. Kemudian di sini juga sudah ada case lookup-nya. Nah, jadi cukup simpel ya untuk menambahkan fitur-fitur seperti tadi ya. Untuk remove header, kemudian mengimplementasikan case, kemudian membatasi akses, limit ya, rate limiting. Nah, seperti itu. Jadi di Azure API Management ini simple sekali untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa coba-coba sendiri gitu ya. Oke, satu lagi mungkin yang mau saya tunjukkan adalah penggunaan developer portal gitu. Jadi setelah teman-teman selesai mengimport API-API yang mau ditambahkan di sini ya, di API Management, teman-teman juga bisa membuat developer portalnya gitu ya. Jadi nanti developer yang mau mengakses API teman-teman itu bisa mengakses portal tersebut. Nah, untuk portalnya nanti bisa kita custom sendiri gitu. Kalau yang sekarang itu ada yang sudah bisa customizable gitu ya, bisa di custom. Teman-teman tinggal klik nanti di developer portalnya. Nah, nanti developer yang akan menggunakan API teman-teman yang sudah teman-teman import di API Management itu bisa melalui developer portal ini gitu ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kita bisa edit-edit nanti halaman mana yang mau diedit. Misalnya ini API list-nya gitu ya. API list-nya apa aja. Nah, nanti kita bisa tambahkan di sini kan. Nah, di sini semua daftar API yang kita buat sudah muncul. Nah, kalau sudah selesai untuk di customisasi, nanti teman-teman bisa publish untuk developer portalnya. Nah, kalau developer portalnya itu sudah dipublish, sudah selesai, ya nanti developer yang akan mengakses tinggal mengakses melalui developer portal ini. Nah, contohnya yang mungkin sudah jadi, yang cepat aja ya. Ini sebenarnya ada dua macam ya. Ini yang lama, yang developer portal lama. Kalau yang baru sekarang tampilannya lebih eye-catching, terus teman-teman bisa custom ya. Kalau yang lama tampilannya seperti ini. Nah, nanti daftar API-nya bisa dicek di sini. Nah, ini kan daftar API yang kita punya ya. Kita bisa tes juga di sini. Nah, ini mirip seperti kalau kita pakai Swagger atau Open API ya. Jadi sudah ada tampilannya seperti ini, kemudian kita bisa try juga, kita tes juga untuk API-nya jalan atau enggak gitu ya. Nah, ini. Nah, ini masih 401 ya, karena kita belum menambahkan header. Nah, ini harus ditambahkan header dulu.
Yang ini kan ya. Nah, ini kita tambahkan. Kemudian nilainya, subscription key-nya ya. Nah, ini tambahkan di sini ya. Nah, kemudian baru dites lagi. Nah, ini udah berhasil untuk dijalankan ya. Berhasil ditampilkan data dari API-nya. Nah, seperti itu teman-teman, contoh untuk penggunaan Azure API Management-nya ya. Jadi cukup simple dan straightforward gitu. Teman-teman bisa langsung coba-coba sendiri nanti. Nah, fiturnya banyak dan teman-teman bisa eksplorasi nanti lebih jauh. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ini untuk demonya sampai di sini. Wah, keren sekali ya Mas Erik demonya. Ternyata Azure API Management itu sangat gampang digunakan ya ternyata. Jadi in summary, Azure API Management ini sangat mature ya untuk full cycle API Management Solution. Bisa dideploy di multi-region dan secara pricing ternyata sangat worth it. Thank you banget Mas Erik sudah hadir untuk sharing session ini. Mudah-mudahan berguna buat rekan-rekan developer sekalian. Ya, sama-sama Mas Nicholas. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa lagi rekan-rekan developer semua di sesi yang lain.